pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa dibawakan oleh ketua kelas. Baiklah, ibu akan absensi. Kalau yang hadir katakan hadir, sakit. Albert C. Sabandar, Anin C. Sara, Anastasia D.V. Sipakita, Anneke M.Y. Nuriwari, Ardius Yeni Pele, Bernadetta Tabita Ursula Bane, Cristiano Alberto Rumbewas, Decera R.A.H. Donlet, Dea A.M. Putri, Dorcas A.P. Setai, Elvirini Maria M. Letson, Febrian Leonardo P. Siregar, Vera Clarita Yobe, Franciscus N. Melpai Mina, Adito Lamba, Isaac Samuel Yariseto, Kevin Iskiana Sahid, Margaret Inat Itu, Kalice NMB, Melice Tugoya, Pince Sawe, Nova C. Makayang Salah, Rizkinda Medwe, Rewayanti O. Banjarnahor, yang tadi ya, Stefani Wongsiwor, Sipo Junita Mario, Belsi Dewenda, Johanna Hararua Doga, Selonika Arundrapu. Ya, kalau ada salah penyebutan nama, marga, ibu minta maaf ya. Mungkin karena ibu perdana masuk di kelas ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya. Tadi malam siapa yang tidurnya tepat waktu? Wah, kenapa senyum? Berarti ini tidak tidurnya tepat waktu. Ya. Karena apa? Piala Dunia. Nonton piala bola. Apa? Piala dunia. Yang perempuan ikut juga nonton piala. Iya. Biasa ya. Ya. Ketika pun kamu tidurnya lama, tidak tepat waktu, ibu harap tetap konsentrasi belajar dan tetap semangat, tetap siap mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa? Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada sebanyak berapa? 3. Ada sebanyak 3. Yang pertama apa tadinya? Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sosialisasi. Ya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sosialisasi. Yang kedua? Iya, peserta didik dapat menganalisis sosialisasi. Dan yang ketiga? Dapat presentasikan penyesuaian diri dengan bersekitar. Iya, peserta didik dapat mempresentasikan sosialisasi dalam masyarakat yang positif. Ya, kemarin kamu belajar terakhir sosiologi, yaitu materi tentang stratifikasi sosial. Dan hari ini yaitu tentang perilaku penyesuaian diri dalam masyarakat. Nah, materi yang kedua ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.
Garis besar cakupan materi kita hari ini yang pertama yaitu pengertian sosialisasi, yang kedua faktor-faktor sosialisasi, yang ketiga media sosialisasi, yang keempat jenis-jenis sosialisasi, dan yang kelima proses-proses sosialisasi. Metode pembelajaran yaitu PBL dan pendekatan saintifik. Nah, teknik penilaian yang akan Ibu berikan ada 3. Yang pertama teknik penilaian sikap, dan yang kedua teknik penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah teknik penilaian keterampilan. Jadi nanti saat pembelajaran ada 3 teknik yang akan dinilai dari kamu. Kita akan bagi kelompok. Ya, kelompok di kelas ini kita akan bagi sebanyak 4 kelompok saja ya. Nah, itu nanti 1 sampai 4. Kemudian yang kelompok 1 bergabung di kelompok 1, begitu selanjutnya. Itu dari sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3, 4, 1, 2. Baiklah, kelompok 1 silakan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Oh, ini. Karena kamu sudah membagi kelompok, maka kita akan bersama-sama melihat video yang ada di depan. Daddy is the most handsome, the smartest. The most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do the smartest.
the most clever, the kindest. He laughs that he's not tired. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Because of me. Nah, ketika kamu menonton video, apa yang menjadi pertanyaan kamu saat melihat video tadi? Kenapa ayahnya harus berbohong? Kenapa ayahnya harus berbohong? Siapa lagi? Tanya makna dari video itu dalam video. Makna dari video itu dalam bidang psikologi apa? Ya, makna dalam video itu dalam pembelajaran sosiologi apa? Ya, baiklah. Pertanyaan kamu akan terjawab ketika ibu nanti menjelaskan materi. Ibu akan membagikan bahan ajar. Nanti kamu berliterasi dari bahan ajar, dari buku bacaan, atau dari internet. Jadi silahkan menggunakan HP, media sosial, ibu boleh izinkan. Jadi bisa menggunakan HP ya nak. Jika kamu membawa HP bisa. Lihat dari Google, dari internet, dari buku bacaan juga bisa. Ya, silakan berliterasi dalam waktu 5 menit saja.
kebiasaan-kebiasaan. Itulah yang disebut dengan sosialisasi. Bagaimana kamu berinteraksi dengan orang lain. Nah, sosialisasi menurut para ahli itu apa? Ada beberapa nama yang dibuat di depan. Ada nama David Gaslin, ada Sir John Swekanto, dan ada juga Nur Samlut. Mereka katakan apa tentang sosialisasi? Nah, David Gaslin mengatakan kalau sosialisasi itu proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar dia dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Saya bersosialisasi dengan kamu, tapi saya punya sifat itu cakadidi. Tahu cakadidi? Orang-orang senang kita kan tidak? Tidak. Itulah yang disebut dengan sosialisasi. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, kita diterima baik, kita tidak diterima baik, itulah yang disebut dengan sosialisasi. Kalau kamu mau diterima baik, maka bersifatlah menjadi orang yang baik. Bersikaplah. Tapi kalau kamu tidak dihargai orang, atau orang membenci kamu melalui perilaku, tingkah laku, sikap-sikap, maka kamu akan mempunyai banyak musuh. Jadi itulah guna sosialisasi. Yang tulisannya terlalu kecil ya nak. Bisa lihat kan tidak? Ya kalau tidak bisa lihat, ada buku bahan ajar yang buku lagi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar seseorang melalui karakter, watak, serta sifat emosional. Itu tadi yang ibu bilang. Jikalau kamu bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu, tapi karakter kamu tidak baik, maka kamu tidak akan diterima oleh orang-orang di sekitar kamu. Nah, ada juga lingkungan prenatal. Kalau lingkungan prenatal itu sejak di dalam kandungan, contohnya seorang ibu sedang mengandung anaknya. Nah, seorang bayi yang di dalam perut ibunya, maka dia akan bersosialisasi dengan ibunya. Itu makanya disebut dengan kontak batin. Dari sejak dalam kandungan, itu yang namanya lingkungan prenatal. Perbedaan perorangan. Ada juga perbedaan perorangan. Setelah lahir, seseorang anak akan tumbuh dewasa dengan karakter sendiri-sendirinya. Jadi, bayi yang baru lahir, dia akan mengikuti karakter-karakter orang di sekitarnya. Contohnya, ketika kamu memiliki anak, ketika kamu memiliki adik, maka kamu itu akan ditiru oleh adikmu sendiri. Ketika kamu berbicara yang tidak baik, maka adikmu akan mengikuti cara berbicara kamu. Itu yang namanya perbedaan perorangan. Selanjutnya lingkungan. Kalau lingkungan ini cocoknya untuk kita sendiri, yang sudah dewasa, yang sudah remaja, sudah tahu melakukan yang baik dan yang tidak baik. Tidak seperti tadi lagi, yang anak kecil yang sangat gampang terpengaruh dengan orang-orang dewasa. Dia lihat apa, dia akan ikuti. Tapi kalau dengan lingkungan, itu adalah untuk orang dewasa. Sudah tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik agar diterima di masyarakat, di lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang dimaksud adalah kondisi sekitar individu, baik lingkungan alam, kebudayaan, dan masyarakat. Makanya tadi aku bilang sosialisasi itu adalah cara berinteraksi orang lain, seseorang dengan yang lain. Dan selanjutnya yang ini, motivasi.
Dalam menjalani kehidupan, setiap individu mempunyai motivasi untuk menjadikan hidupnya lebih berarti. Ya, ini juga untuk orang dewasa. Dia sudah tahu membedakan mana yang baik dan akan melakukan apa yang menjadi motivasi di dalam kehidupannya. Media sosialisasi. Nah, tadi ada pertanyaan tentang video. Apa kegunaan video tersebut? Kenapa ayahnya berbohong? Itu ada pertanyaan dua tadi. Apa manfaat video itu di dalam sosialisasi? Video tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan sosialisasi. Contohnya tadi, seorang ayah berinteraksi dengan anaknya, ayah kandungnya sendiri. Media sosialisasi itu sangat berperan penting itu di dalam keluarga. Kalau ayahnya baik, maka otomatis anaknya juga akan menjadi baik. Makanya manfaat video itu sangat berguna. Itu menggambarkan sosialisasi di dalam keluarga. Tadi teman mengatakan, kenapa ayahnya harus berbohong? Ayah dan ibu berbohong untuk kebaikan anak. Kamu lihat ayah ibumu senang, tapi ternyata dalam hatinya atau kehidupannya sangat sakit. Ayah dan ibumu akan mengusahakan apapun supaya anaknya bisa bahagia. Ayah dan ibu akan menutupi kesulitan-kesulitannya di dalam hidup supaya anaknya berhasil. Tapi kalau sudah dewasa atau sudah remaja, pasti sudah tahu lah, oh mamaku atau ibuku, bapakku atau ayahku susah, jadi aku harus tahu diri. Tapi kalau anak kecil itu tadi, ayahnya berusaha untuk berbohong supaya anaknya bisa tersenyum. Sosialisasi banyak kita dapatkan juga melalui media massa seperti televisi atau Facebook, Twitter, Instagram. Kita bisa bersosialisasi dengan dunia yang lainnya maya. Media massa bisa juga melalui SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ini, lingkungan kerja. Hampir sama tadi di sekolah dengan teman. Kalau di lingkungan kerja, seringkali ada atasan dengan bawahan yang kompak, ada juga yang tidak kompak, saling iri. Ada yang satunya senang dengan temannya, ada yang tidak. Sama-sama mengambil prestasi supaya dihargai, supaya jenis sosialisasi primer dan sekunder. Yang primer ini yaitu di dalam keluarga, seperti video tadi. Itu adalah primer di dalam keluarga. Kalau sekunder dengan kelompok masyarakat, orang banyak. Nah, proses sosialisasi itu tahap persiapan, tahap meniru. Kalau tahap persiapan tadi sama, sejak manusia dilahirkan, dari kecil saja atau dalam kandungan saja manusia. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ya, dikerjakan yang diskusi kelompok ya nak. Lembar 2.
Ini kan jelaskan langsung keluarnya menjadi mungkin karena oleh kan di Indonesia kan dilahirkan tuh mungkin daripada satu kotanya ini nggak gila saya yang sudah jawab terus gimana?
Ini berjalan sampai bisa dulu faktornya tanggungan sama semua harus tahu ya. Nanti teman kamu itu tadi kamu kita semua harus tahu. Ini satu orang saja yang tahu, semua harus tahu. Karena ini semua harus tahu. Ya baiklah, kalau semua sudah selesai, presentasi pertama Ibu persilakan untuk kelompok 1. Baik, selamat siang dulu teman-teman. Kami dari Komunitas dan baca hasil bukan. Soal yang pertama, jelaskan alasan keluarga menjadi tahap awal dari sosialisasi seorang individu. Kami penjawaban yaitu karena pada saat seorang anak merupakan warisan dari ayah dan ibunya, maka anak mempelajari semuanya mulai dari keluarganya. Dan juga pada saat dilahirkan, seorang anak hanya memiliki kedua orang tua dan keluarganya yang berada dalam rumah tersebut. Disitulah seseorang anak memulai interaksi pertamanya. Soal yang kedua, dua faktor yang dapat menghambat terjadinya sosialisasi adalah dan memberikan alasan. Faktornya yang pertama, perbedaan perorangan. Kalau perbedaan perorangan itu kemampuan bahasa atau cara bergaul dan bersosialisasi dalam masyarakat. Apa yang kedua? Yang kedua dalam lingkungan. Lingkungan masyarakat yang terisolir apabila seorang individu atau kelompok masyarakat dari komunikasi dengan masyarakat luar. Mungkin ada yang mau tanya. Lagi berapa ya faktor? Yang faktor lingkungan.
kehidupan masyarakat yang paling solid apabila para individu untuk masyarakat yang terdiri dari komunikasi dengan masyarakat luar. Contohnya kayak gimana itu? Kayak misalkan dia kalau ikut kegiatan dari luar, dia menutup diri. Misalkan dia nggak mau gabung kegiatan luar, dia menutup dirinya nggak mau ikut komunikasi sama orang-orang luar. Ya makanya nggak akan ada komunikasi dari dia sama orang-orang di luar bisa Dia nggak ada. lagi menurut ceritanya. Handphone. Nggak ada? Ya, sekian, terima kasih. Ada Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya Ibu beri kesempatan untuk kelompok 4. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4. Baik, membacakan lalu banyak balik. Lalu jelaskan alasan keluarga apa organisasi alasannya karena pada saat dilahirkan seorang anak akan mendidik kedua orang tua dan keluarga yang berada dalam rumah tersebut dan belum mengenal lingkungan luar. Baik, soal nomor 2. Dua faktor yang dapat menghambat terjadinya sosialisasi adalah mendidik dan berikan alasan. Baik. Baik, yang pertama mempunyai sifat yang pemalu. Alasannya sendiri karena tidak diajarkan bersosialisasi sejak dini dari orang tuanya, akibatnya seorang anak memiliki sifat yang pemalu. Kedua, kurangnya pergaulan, alasannya karena seorang individu atau kelompok masyarakat ini dari komunikasi yang akan dilakukan dengan masyarakat luar. Ya, tapi juga ada yang tanya. Ditanya apa untuk? Oh, baca ulang. Jujur kan? Jawabannya itu karena pada saat dilahirkan seorang anak hanya memiliki dua orang tua dan keluarga yang berada dalam rumah dan belum mengenal lingkungan luar. Aneh kali kan? Mas. Ada yang sudah ditanyakan dari kelompok lain. Orang pergaulan, Ya, kalau pergaulan ya itu kurang bersosialisasi. Jam pelajaran ke-8 telah selesai. Mohon perhatian. Jam pelajaran ke-9 segera dimulai. Di atas sejenak, konsentrasi dan tetap fokus pada mata pelajaran. Rumah dua hari jam-jama. Ada kan? Baik, kalau memang tidak ada, sekian presentasi dari kami. Maaf kalau ada salah kata. Sekian dan terima kasih. It's time to begin. Untuk
Ya, selanjutnya Ibu beri kesempatan untuk kelompok 2. Dan teman-teman, kami Jelaskan alasan keluarga menjadi awal dan sosialisasi secara menyeluruh. Jawaban kami, karena keluarga adalah lingkungan yang paling dekat dengan kita, sehingga proses sosialisasi dimulai dari keluarga menjadi dampak. Karena keluarga berpengaruh untuk membentuk kepribadian seseorang. Lalu yang kedua, keluarga kenapa terjadinya kesulitan adalah Kesulitan untuk berkomunikasi. Jika seseorang kesulitan untuk berkomunikasi, maka perbedaan Anda terjadinya sosialisasi. Kedua, perbedaan golongan dan status. Perbedaan golongan atau status juga bisa menghambat sosialisasi karena adanya perasaan atau ada yang mau bertanya? dan golongan itu maksudnya nih. Kayak ini contoh aja ya, kayak orang kaya dan orang miskin gitu kan, pasti orang miskin dia susah gitu berkomunikasi dengan orang kaya kan. Insecure gitu. Ya, malu gitu, orang kaya beda dan dia Tidak pas. tanya lagi. Baik, yang pertanyaan untuk yang nomor 1, pertanyaannya bagaimana untuk anak broken home yang sudah diterlantarkan? Kan kamu bilang keluarga tempat interaksi paling dekat atau terus tempat bentuknya karakter, terus macam anak-anak yang terlantar dari kecil itu gimana? Berarti orang yang ini yang dia orang yang menjaga dia dari kecil itu yang mengajarkan sosialisasi. Misalnya kayak tinggal lanjut menyampaikan ini atau makan tidak atau orang yang sudah kenal juga bisa kayak masuk dia macam dia juga mengajarkan sosialisasi ke orang dari kelompok kecil dengan banyak. Jika tidak ada, sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, dan yang terakhir yaitu kelompok 3. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Soal nomor 1 akan dibacakan oleh Eta. Yang pertama, jelaskan alasan keluarga menjadi tahap awal dari sosialisasi seorang individu. Jawaban nomor 1 yaitu dalam tahap ini peran keluarga yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalam keluarga. Karena pada saat dilahirkan, seorang anak hanya memiliki kedua orang tua dan keluarga yang berada di rumah tersebut. Dan disitulah seorang anak memulai interaksi pertamanya. Kalau yang nomor 2, kan dua faktor yang dapat menghambat terjadinya sosialisasi. Jadi jawabannya yang pertama, kemampuan berbahasa. Karena kemampuan berbahasa yang ada di dalam metode sosialisasi
sangatlah utama. Hal ini terjadi karena kemampuan dari seseorang berbicara akan diukur dengan mampu dapat memahami apa yang disampaikan oleh seseorang. Dan yang kedua, cara bergaul. Karena orang yang memiliki kemampuan sosialisasi atau bergaul yang baik pasti akan dengan mudah melakukan proses dari sosialisasi. Ini dari jawaban kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Tanya. Itu bagian jawaban nomor 2 bagian pertama contohnya apa? Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa contohnya kita harus bisa berpikir sebelum mengeluarkan kata-kata kepada seseorang. Contohnya apa? Kita harus berpikir 2 kali sebelum mengeluarkan tutur kata. Dan kita harus mengeluarkan tutur kata yang baik kepada seseorang. Jika tidak ada, kami tutup. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ibu akan jelaskan soal diskusi kita. Jelaskan alasan keluarga menjadi tahap awal dari sosialisasi seorang individu. Nah, tadi Ibu sudah katakan kalau sosialisasi pertama itu adanya di keluarga. Nah, contohnya video tadi yang kita tonton bersama. Seorang anak akan semangat mengikuti apapun kalau ayahnya itu semangat. Atau seseorang akan berperilaku baik ketika ayah dan ibunya berperilaku baik. Tadi Ibu bilang tadi buah itu tidak jauh dari pohonnya, atau bisa juga pohon itu tidak jauh dari buahnya. Ibu, bagaimana kalau anak itu terlahir dari keluarga yang broken home? Keluarga yang tidak jelas, atau orang tuanya rumah tangganya sudah tidak baik, tidak utuh, tidak akur. Nah, anak itu nanti akan terbentuk di tempat dia di mana dikembangkan, dibesarkan. Atau contohnya tadi di keluarga tantenya kah, bapak tuanya kah, omnya kah, begitu. Ketika dia dikembangkan, dibesarkan oleh keluarga yang tidak harmonis, maka dia akan seperti itu. Bisa saja juga anak itu bertumbuh menjadi anak yang baik ketika dia melihat orang-orang di sekelilingnya. Jadi bisa juga keluarga yang broken home belum tentu anaknya itu tidak baik. Dia dari kecil terlahir dari keluarga yang broken home. Semakin dewasa dia akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak melalui tadi faktor-faktor atau proses sosialisasi itu, mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, yang kedua, bandingkan dua faktor yang dapat menghambat terjadinya sosialisasi. Yang pertama tadi apa? Bahasa. Itu yang pertama. Kelompok 3, bahasa. Kalau kamu berbahasa dengan orang lain tidak mengerti bahasamu, bagaimana terjadi sosialisasi yang baik? Contohnya ibu berbahasa Indonesia, kamu tidak mengerti bahasa ibu. Kamu taunya bahasa daerah. Bisakah terjadi sosialisasi? Tidak. Jadi harus mengerti bahasanya dulu. Itu yang paling utama. Kedua, pergaulannya. Bagaimana dia bergaul dengan orang lain? Tadi Ibu sudah katakan, kalau sifatnya cakap ini di dalam bergaul, maka dia akan ditolak dalam masyarakat. Dia akan dibenci. Maka banyak musuh. Tidak senang orang lain melihat karakternya. Tapi kalau pergaulannya baik, dimanapun dia ditempatkan, orang senang berteman dengan dia. Sama yang kamu alami seperti saat ini juga. Kalau kamu kepribadiannya baik, maka orang lain akan senang terhadap kamu. Tapi kalau kepribadian kamu tidak baik, bagaimana orang mau senang? Atas tinggal dia sudah tidak cocok ya, tidak senang berteman dengan dia. Tapi kalau kepribadiannya, kelakuannya baik, maka orang akan menghargai dia, senang berteman dengan dia. Bisa? Mengerti nak? Baiklah, satu orang Ibu tunjuk untuk ambil kesimpulan. Ya.
Jadi kesimpulan kita di hari ini yang saya dapat dan mungkin teman juga itu tentang cara kita bersosialisasi, cara kita bergaul kepada lingkungan, berbahasa kita, dan cara bergaul kita terhadap lingkungan. Sudah? Ya, Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang aktif mulai dari pembelajaran sampai berakhir. Mulai dari pembelajaran sampai berakhir. Kelompok yang aktif yaitu kelompok 4A. Tepuk tangan. Dan yang kedua, kelompok yang aktif yang kedua yaitu kelompok 2. Dan yang terakhir, kelompok yang aktif yaitu kelompok 3. Baiklah anak-anak, silakan kerjakan soal pengayaan. Baiklah anak-anak, silakan mengerjakan soal remedial. Ya, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu anak untuk menutup doa dibawakan oleh Tuhan Yesus, terima kasih atas siang hari ini karena kami sudah belajar di seluruh ini. Tuhan, kami dapat mengerti banyak dari pelajaran ini. Tuhan juga berkati juga seluruh pelajaran kami. Sekian doa kami ya Tuhan. Amin. Amin. Berdoa. Say thanks to our teacher. Thank you, Miss. God bless you. Thank you to and God bless you. Please sit down.